3 sampai 3.2 lah, ini area pembelian kalian. Dan untuk area invalidationnya itu di area sekitar 2.9 sampai 2.8. Nah ini untuk area invalidationnya, karena kalau misalnya kalian beli di area-area sini, nah terus area sini dia berhasil di breakout, nah ini kemungkinan besar engine layer. Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini teman-teman semuanya, gua akan coba analisa tentang engine layer. Banyak yang dari kalian, bang, tolong dong analisain engine layer. Dan di sini gua udah riset sedikit-sedikit lah tentang engine layer ini. Gua udah coba research juga apa sih itu engine layer dan bagaimana cara kerjanya. Ya ini riset kecil aja, dan gua akan ngejelasinnya itu secara lebih mungkin lebih bisa dipahami oleh kalian. Nah, oke, kita akan langsung aja. Engine layer. Apa sih itu engine layer? Jadi engine layer itu adalah sebuah protokol staking yang dibangun di atas jaringan Ethereum ya, teman-teman. Jadi kalian itu bisa nge-stake Ethereum kalian. Nah, fitur-fitur engine layer itu ada keamanan yang ditambahkan. Kenapa engine layer ini berbeda dengan restake yang lain seperti Renzo, Lido, dan lain sebagainya? Jadi keamanan yang ditambahkan, terus ada juga peningkatan efisiensi modal dan juga fleksibilitas tinggi. Nah ini kalian bisa baca-baca aja di sini. Nah engine layer sendiri baru-baru ini meluncurkan token mereka, yaitu engine yang dapat digunakan untuk governance dan mendukung restaking protokol ini gitu. Nah, kekurangan engine layer itu adalah resiko kolusi dan serangan terkoordinasi. Jadi ini ada, kalian bisa baca-baca juga, jika validator yang sama terlibat di berbagai layanan, mereka bisa bekerja sama untuk melakukan penipuan ya di engine layer ini. Terus ada slashing. Nah, validator atau operator yang tidak memenuhi tugas bisa terkena slashing. Jadi slashing itu apa? Slashing itu adalah pemotongan aset yang mereka stake ya. Instabilitas ekonomi, karena problem ini mendorong kompetisi yield atau imbal hasil. Untuk menarik staker ada risiko kestabilan ekonomi, semakin banyak peserta semakin mungkin imbal hasil menurun. Nah terus resiko sentralisasi ya teman-teman. Nah ini untuk tokenomic engine layer ini sendiri. Nah ini ada tokenomicnya 45% untuk komunitas di masa depan, 29% untuk investor. Wah ini gede banget anjir investornya. Dan 15% untuk alokasi penelitian dan pengembangan R&D serta pengembangan ekosistem yang dikelola Engine Foundation. Nah ini ada beberapa ya valuasi dan peluncurannya yang sebagai yang lain. Nanti gua akan coba ngasih juga ke kalian untuk PDF ininya sendiri. Nah engine layer kemarin itu dia ngasih airdrop ya teman-teman, airdrop gratis ya di si engine ini. Jadi kalau misalnya ada ada token airdrop gratis, ini nggak akan bertahan lama sih menurut gua, tapi untuk jangka pendek ini cukup lumayan menarik. Gua lihat dari segi chartnya juga, dan gua lihat dari segi beberapa analisanya juga. Nah kita akan langsung yang pertama, ini adalah home dari engine layer dashboardnya, tapi gua akan coba jelasin dulu dari segi tokenomicnya. Nah engine layer untuk FDV nya teman-teman, kalau misalnya tokenomicnya ini sudah beredar semuanya, nah jadi FDV itu apa? Jadi dari supply beredar ke supply totalnya semua itu akan memunculkan volume FDV itu sekitar 5,8 miliar. Nah jadi kapasitas market sekarang ini kan volumenya ini cuma 100 miliar ya. Jadi potensial kalau misalnya dia udah beredar semuanya, nah ini hasilnya semua ada di sini gitu. Nah untuk supply maksimumnya dia nggak terbatas ya, jadi dia bisa generate token juga. Nah, karena ini nggak ada supply yang fix dari si engine. Dia ini adalah Ethereum ecosystem dan juga restaking ya teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya Ethereumnya naik, kemungkinan besar engine-nya juga akan naik teman-teman. Nah sekarang engine ini udah lagi ada penurunan sekitar 4% dan di 3,45% ya. Nah kalian bisa cek di white papernya untuk baca-baca apa sih itu engine layer dan lain sebagainya. Nah kalian bisa baca-baca, ini ada beberapa info to engine layer dan lain sebagainya. Nah di sini adalah home-nya dia.
Nah, ini adalah websitenya dia ya teman-teman. Nah, ini websitenya Engine Layer. Dia ini lumayan menarik juga untuk websitenya sebenarnya. Dan ini lebih ke fokus restake ya. Jadi restake itu apa sih? Apa sih itu restaking? Nah, jadi restaking adalah tindakan membawa aset token liquid staking yang dipertaruhkan ke blockchain lain untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan sambil tetap membantu menghadiri jaringan baru untuk meningkatkan keamanan dan terdesentralisasi yang baik. Jadi dia ini kalau misalnya Engine Layer itu restakingnya Ethereum. Jadi intinya restaking adalah tindakan membawa token aset token liquid staking untuk dipertaruhkan ke validator di jaringan blockchain ya teman-teman. Nah, kita akan coba masuk ke DeFi lama untuk lihat ya TVL dia dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat ya TVL dia lumayan besar, yang di lognya ini sekitar di 11 miliar US dollar. Dan kalau misalnya kita lihat memang sekarang masih ada penurunan ya dari segi TVL-nya, dan juga mungkin akan ini dari active unrest. Kita akan coba lihat dari active unrest-nya. Active unrest. Oke, jadi dari active unrest-nya juga sekarang dia masih mengalami penurunan ya terlebih dahulu. Dan untuk transaction-nya kita lihat transaction dan juga active unrest ini sama ya, masih mengalami penurunan ya untuk transaksi dan juga active unrest-nya. Nah, ini ada pump juga dari active unrest dan juga transaksinya. Nah, ini developer commitment, terus ini di tweets. Nah, ini tweets-nya itu apa ya? Tweets itu kayak di Twitter lah, tweets yang kayak gitulah. Gue juga masih belum mengerti dan gue juga masih belajar. Jadi ini gue juga ya, kita sama-sama belajar aja gitu. Jadi untuk TVL informasinya kalian bisa cek di DeFi lama. Nah, kita coba lihat ya Engine Layer ini di backupnya sama siapa aja sih. Nah, ini gue akan coba lihat Engine. Dan ini di backupnya projectnya tuh Engine sama siapa aja sih. Nah, kalian bisa lihat ya Engine Layer ini dia di backupnya ini lumayan besar juga ya untuk si backupannya dia. Dapat rise dia dapat 14 juta US dollar. Nah, kalian bisa lihat ya untuk backers dia ini ada di Robot Venture, Figment, Coinbase Venture, Electric Capital, A6Z, terus satu ada Blockchain Capital dan juga Polychain Capital. Nah, ini adalah backupan untuk si Engine Layer ini sendiri. Nah, ini skor radarnya, vesting schedule-nya. Nah, kan si Engine Layer nih belum ini ya. Nah, ini ada token unlock juga ya teman-teman. Nah, ini untuk token unlock-nya kalian bisa lihat ya. Ini di 1 September nanti di 2025 ya. Jadi masih lama untuk token unlock-nya ini di 2025. Untuk September ya paling token unlock Engine di 2025-an. Jadi ini belum ada yang akan ke-unlock lagi untuk dari si Engine. Jadi harga ini sekarang masih berada di area retail dan juga investor besarnya gitu. Nah, kita akan langsung aja ya masuk ke chartingnya. Gimana dari segi chartnya? Sebab kalau misalnya dari analisa fundamental ya itu cukup lumayan bagus dari segi backupannya, tapi yang gua kurangin itu dari on-chain-nya. Dia belum banyak transaksi validator ya. Tapi di sini kita nggak akan jangka panjang untuk Engine Layer ini. Di sini kita cuman daily trading ya weekly ya untuk si Engine Layer ini. Jadi ini untuk cuman beberapa minggu atau cuman beberapa bulan lah. Ini ya intinya spot account lah. Ini ya spot account. Nah, kita akan langsung aja ya teman-teman semuanya analisa Engine Layer berdasarkan dari chartnya. Nah, oke, yang pertama kalau misalnya kalian lihat dari sini sendiri, Engine Layer ini dia mau berhasil di breakout, tapi area ini nggak berhasil di breakout teman-teman. Sayang sekali area ini nggak berhasil di breakout dari area trend line-nya. Kalau misalnya kita lihat trend line yang ini, memang trend line yang kecilnya dia udah di breakout, tapi trend line atau resisten besarnya dia belum berhasil di breakout. Dan Engine Layer sekarang ini ada di area sebuah demand. Nah, kemarin itu gua di komunitas gua di CryptoPulse Academy di Telegram, ini gua udah ngasih tahu tentang Engine Layer. Nah, kalian juga bisa cek di Twitter gua, itu gua ngasih pendapat ya bahwa Engine Layer ini bakal ngepump. Nah, ini kalian bisa cek Engine Layer ntar. Nah, ini nih.
Nah, engine layer ya, ini ada zone buy, ini potensial dia akan melakukan bouncing ke area sini, dan ini ada beberapa zone buy. Dan untuk engine kalian bisa cek ininya ya teman-teman. Nah, kalian bisa cek untuk hasil dan resultnya, kita profit sekitar 17% dari engine layer. Jadi gua di sini ini nggak akan for the long term menurut gua, karena untuk long term engine nggak cukup bagus juga. Tapi yang akan gua share ke kalian ini untuk jangka pendeknya aja, untuk kalian trading scalping aja gitu. Nah, kita akan coba lihat ya di sini. Ini ada area sebuah demand, kalian cek di sini. Ini ada area demand, dan area demand ini dia kuat ya teman-teman. Jadi untuk pembelian pertama engine layer, gua akan pastikan pembeliannya ini berada di area 3.2 dan juga berada di area sekitar sini ya teman-teman, 3.3 ya, pokoknya area 3 sampai 3.2 lah. Ini area pembelian kalian. Dan untuk area invalidationnya itu di area sekitar 2.9 sampai 2.8. Nah, ini untuk area invalidationnya, karena kalau misalnya kalian beli di area-area sini, nah terus area sini dia berhasil di breakout, nah ini kemungkinan besar engine layer ini bakal down sangat-sangat besar. Jadi ini adalah key point dia di engine layer ini sendiri teman-teman. Nah, untuk area penjualannya di mana? Nah, di sini kita coba lihat ya, ini ada area sebuah resistance kalau misalnya kalian lihat sendiri. Nah, jadi untuk penjualan yang pertama gua akan coba jual di area resistance di area 4 US dollar. Jadi ini bakal ada potensial kenaikan sekitar 28%-an kalau misalnya kalian beli di area-area sini. Dan untuk kalau misalnya memang kita akan ada update lagi atau ada apa lagi lah terhadap engine layer, pasti kita akan update, nanti gua akan kasih tahu ke kalian. Nah, jadi ini adalah area-area penjualan kita. Area abu itu area pembelian, dan area merah ini gua akan kasih tahu merah dulu, ini area penjualan kita. Nah, ini beberapa area penjualan dan juga pembelian dari engine layer. Nah, menurut gua engine layer ini cocok untuk spot ya teman-teman, bukan untuk jangka panjang. Gue saranin ke kalian aja engine layer ini buat spot. Tapi disclaimer on, ini hanyalah analisa pribadi gue, dan kalian bisa analisa ulang ya, karena gitu aja sih untuk analisa kita di engine layer. Nanti kita akan coba lebih lengkap ya, membedah tentang kripto, bagaimana cara analisa fundamental, project, dan lain sebagainya. Di sini gue hanya analisa sedikit aja, gue hanya analisa beberapa indikator doang, sebab banyak moving yang bisa kalian analisa di kripto ini. Tapi ya hal-hal penting aja movingnya gitu. Nah, oke, jadi gitu aja. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa masuk ke grup Telegram gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini secara gratis. Thank you semuanya, and see you the next video.